Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu bahwa Engkau mengingatkan kami untuk tidak terikat dan terlekat kepada pengaruh dunia. Pengaruh dunia adalah pengaruh nafsu, keinginan-keinginan egoisme kami. Dan segala pengaruh yang membawa kami kepada diri kami sendiri. Bantu kami ya Bapa untuk mengenal kehendak-Mu dan mengikuti kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tanggal 30 Desember, sebentar lagi kita mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Di tempat ini Anda melihat kabut dan sedikit gerimis hujan di sekitar. Mungkin juga ini suatu simbolisme kecil tentang tahun 2020 yang dipenuhi dengan kabut-kabut virus terutama. Ya. Yang menutupi kehidupan kita. Nah, karena itulah saudaraku terkasih, mungkin di samping kita merenungkan tentang Yesus yang hidup, bayi yang hidup, dan Maria dan Yosef, ada baiknya juga kita mencari waktu sedikit untuk menyepi, untuk duduk diam, untuk hening, untuk melihat kembali perjalanan hidup kita selama 2020 ini. Dan untuk itu kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam bacaan pertama hari ini. Dia mengatakan menulis surat kepada anak-anak, kepada anak remaja, dan juga bapak-bapak. Mungkin kenapa tidak ibu-ibu juga, tetapi juga mungkin ini bagian dari suatu keluarga. Dikatakan dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar dalam surat Yohanes mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dalam saat-saat kita hening, saat-saat kita diam, mungkin ada baiknya kita bertanya pada diri sendiri sesuai dengan arahan Santo Yohanes, pengarang Injil dalam bacaan yang baru kita perdengarkan tadi. Janganlah mencintai dunia. Mencintai dunia berarti apa? Dorongan-dorongan nafsu kita, keinginan-keinginan yang intinya untuk kesenangan, egoisme diri kita masing-masing. Jadi sejauh mana kita melekat dan terlekat dan diikat bahkan oleh keinginan-keinginan nafsu itu, ya. Dan itulah dia katakan oleh Yohanes. Di samping itu adalah keinginan mata dan keangkuhan hidup. Mungkin benar keinginan mata, coba kita lihat, apa saja yang mungkin kita lihat menjadi begitu indah di sekitar kita, begitu mempesona di sekitar kita. Kita berapa jam menggunakan waktu untuk HP, tapi berapa jam kita gunakan waktu untuk diam, duduk hening bersama Tuhan. Keinginan mata untuk melihat, dan melihat. Godaan-godaan untuk keinginan tahu tentang sesuatu hal yang bahkan mungkin bisa menjerumuskan kita pada hal yang tidak baik. Dan satu hal lain juga keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup bukan hanya kesombongan, bukan hanya keserakahan, bukan hanya, tetapi seluruh hidup kita merupakan suatu manifestasi di mana seolah-olah itulah hidupku. Ya, tergantung dari diriku sendiri, tergantung dari kekuasaanku, tergantung dari hartaku, apa saja.
Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, coba kita perhatikan dalam tahun-tahun kita selanjutnya. Beranikah kita, jujurkah kita bahwa yang mendrive, yang mendorong, yang memotivasi mungkin bukan diri kita, tetapi itu tadi, keangkuhan duniawi, keangkuhan hidup, ya, keinginan nafsu untuk mengagungkan diri kita sendiri, ya, keinginan mata. Sekali lagi, tidak semua jelek, tetapi itu yang mendrive kita, mendorong kita. Sesuatu yang, dan Yesus mengatakan, dan Yohanes mengatakan itu bukan dari kehendak Allah. Ya, dan dia tidak akan mendapatkan, akan lenyap dari dirinya sendiri. Ya. Sedangkan orang yang melakukan kehendak Allah adalah akan tetap hidup selama-lamanya. Sekali lagi, tetap hidup selama-lamanya. Yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa kita akan memerintah bersama Allah. Kita tidak butuh lagi sinar matahari, tidak butuh lagi terang lagi, karena kita terang bersama Allah. Ketika bersama Allah, terang itu tidak ada kegelapan, bahkan bayangan pun tidak ada. Ya, jadi kita perhatikan di sini mungkin orang nggak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi kemudian, kelak kemudian. Orang nggak pernah berpikir begitu. Jadi pikiran orang sekarang ini pendek dan cupet. Nah, ya, pendek dan cupet yang hanya terbatas. Ya, sekarang ini saya menikmati, melihat mata yang indah, apa yang saya bisa nikmati, dan terus digerakkan oleh drive itu terus menerus. Mungkin dari pagi sampai pagi dan seterusnya. Jadi mari kita jujur melihat diri kita sendiri di akhir menjelang tahun 2020 ini. Kita memasuki tahun 2021 yang mungkin sangat tidak mudah. Dengan virus corona yang sekarang ditemukan varian baru dari virus ini yang lebih ganas. Katanya 10 kali lipat dari ganasnya itu. Dengan tanda-tanda gejala-gejala yang sangat simpel. Yang tidak mudah dideteksi oleh peralatan dan alat-alat canggih. Saudaraku terkasih, apakah memang sebagian manusia di dunia ini akan lenyap, akan hancur? Mungkin juga tidak. Tergantung dari kita masing-masing. Maka bagaimana caranya kita melihat itu? Bagaimana caranya kita melihat, mendeteksi, mengintrospeksi ketiga hal itu? Keangkuhan hidup, kecenderungan mata, dan hawa nafsu. Ya. Jadi itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus yang menjadi ukuran kita sekarang. Kalau kita mulai menyadari itu, ya syukurlah. Nah, kedua juga memang perlu kita sadari supaya kita memiliki, kata Paulus kepada umat di Efesus, supaya kita memiliki hikmat untuk mengetahui kebenaran dan keselamatan. Ya, memiliki roh Allah supaya mata hati kita terbuka melihat kenyataan hidup yang tidak hanya sekedar di dunia ini, tetapi juga ada sesuatu yang jauh lebih besar. Itu keselamatan. Ya. Orang tidak hanya diciptakan, tetapi orang lebih daripada yang diciptakan, dia mendapatkan keselamatan, penebusan. Dan itu adalah karya Roh Kudus dalam diri kita. Nah, untuk itu maka kita bisa melihat pengalaman dari Maria, Yosef, dan Yesus ketika dibawa ke bait Allah. Kemarin mereka menjadi sangat peka dan sangat tajam ketika Simeon, ya, menyatakan tentang anak ini yang akan menjatuhkan hati dunia, dan Bunda Maria dinubuatkan. Hari ini juga Hana yang berumur 84 tahun sudah cukup tua, dibimbing oleh Roh Kudus untuk menyatakan kuasa Allah dalam diri hidup mereka bersama. Nah, demikian juga dengan kita. Tuhan berbicara kepada kita dalam keseharian. Ketika kita di gereja, ketika kita sedang berdoa, ketika kita bersama-sama orang lain, ketika kita sedang memasak, ketika sedang mencuci, keseharian merupakan rahmat Tuhan, menemukan Allah di dalam keseharian. Dan itulah spiritualitas dari Santa Teresa, dari kanak-kanak Yesus, menemukan Allah dalam keseharian. Dan itu membutuhkan kepekaan dan ketajaman. Ya, tidak berarti kita dengan gampang menspiritualisasikan situasi keadaan, tapi kita mengalami Allah hadir di dalam keseharian.
Dan kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, Allah menjadi manusia justru dalam keluarga yang biasa, dalam peristiwa keluarga. Nah, dalam peristiwa keluarga itu apakah ukurannya itu tadi itu kehendak Allah atau kehendak manusia, kehendak daging, kehendak dunia? Itu ukuran kita. Jadi dalam menjalankan kehidupan itu. Ke depan mari saudaraku terkasih, tahun 2021 sekali lagi tahun yang tidak mudah yang harus kita jalani, yang kita hadapi. Tetapi bagaimana caranya kita menghadapi itu? Sekali lagi adalah keterbukaan melihat Allah di dalam keseharian seperti Yosef, Maria, dan Yesus. Melihat Simeon, melihat Hana yang merasakan Allah hadir dalam hidup mereka. Saudaraku, itu adalah, dan untuk bisa seperti itu kita perlu terus-menerus mohon lewat Roh Kudus. Supaya Roh Kudus membuka mata hati kita, membuka batin kita. Tidak mudah terombang-ambing oleh dorongan, oleh keinginan-keinginan yang bukan dari Allah. Saudaraku, mari semoga Anda meluangkan, sekali lagi saya anjurkan, saya sarankan meluangkan waktu untuk duduk diam, hening, ya, sehari dan besok hari. Ya, lalu nanti pada besok malam kita bersyukur kepada Tuhan dengan di dalam keluarga bersama-sama, ya, berdoa bersama-sama, bersyukur atas tahun 2020 bahwa kita dilindungi, dan mohon tahun 2021 tetap dilindungi oleh Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ya, musuh kita yang paling utama itu adalah sekali lagi keangkuhan hidup. Nah, sekarang kita melihat seperti itu. Mungkin sekali lagi virus ini mengajak kita untuk menjadi lebih rendah hati. Semoga Anda dan saya diberkati Tuhan, dilindungi, dikuatkan. Dan lewat tangan hamba-Mu ini, kuasa Allah mengalir kepada Anda semua. Membuka mata hati Anda, membuka mata hati kita bersama untuk mendapat hikmat dari Tuhan. Dan bagi Anda yang sakit, kuasa Allah menyentuh dan menjamah Anda yang terluka, yang tersakit dimanapun juga. Entah di kepala, di kaki, kanker, atau sakit apapun, mungkin virus apapun juga mengalir dalam diri Anda. Kuasa Allah menyentuh Anda. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai Anda selalu. Amin.